Halo, selamat pagi. Marilah kita sama-sama mengikuti caranya kebaktian dalam rangka hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Untuk itu kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kuasa dan kasih. Salam damai dan beserta kita. Bapak Ibu, saya akan membacakan naskah singkat pada pagi hari ini. Hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022. Hari ini kita menggunakan kata kebaktian kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita menggunakan warna liturgi ini. Warna ini melambangkan kepercayaan dan kemuliaan menunjukkan kepada Allah atau Kristus. Pelayan firman pada hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta di Siwangi. Kebaktian hanya dilaksanakan satu kali. Adapun yang belum mengikuti kebaktian atau para lansia nanti bisa mengikuti kebaktian secara bertraining secara tunda setelah selesai kebaktian. Setelah kebaktian ini nanti pukul 10 kita akan mengadakan kebaktian rumah tangga di Dapan Bumi di keluarga Bapak Surojo. Mohon dukungan doa. Yang pertama untuk Ibu Tabita Karyani yang sedang masa pemulihan, Ibu Sumarni Hasibuan atau Opung Ardelia Nagapur sedang masa pemulihan, Bapak Yohanes Nasiman sedang masa pemulihan, Bapak Marco Basuki sedang dalam proses pemulihan, Saudara Vincent sedang dalam masa proses pemulihan, Bapak Ronald Serga di dalam rumah sakit sentra medika anak Bedula Tumuran di dalam rumah sakit medika Cikarang. Sentra medika Cikarang. Dukungan doa keluarga anggota Senat Ibu Lunaria Simatupang dan dari Ibu Kristina Mungkin dan dalam pengobatan. Bapak Suharno ayahanda dari Ibu Santuar Famili sedang dalam masa pengobatan. Kebaktian hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini pada tanggal 26 hanya dilaksanakan satu kali berbulan. Bagi jemaat ataupun simpatisan yang akan memberikan persembahan dapat mentransfer melalui rekening BRI IKP Cikarang nomor 0537 0100 175 30 dan dapat menginformasikan kepada penonton Ronaldo. Yang terakhir bagi anggota jemaat maupun jemaat tamu yang membutuhkan pelayanan secara khusus bisa menghubungi majelis jemaat. Demikian pokok-pokok warta pada hari ini. Selamat mengikuti kebaktian.
demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti panggilan ibadah. Kita baca secara berbalas. Ia telah naik ke surga, bangkitlah selama-lamanya. Dengan tari-tarian kami mengiringinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memasuki kebaktian di saat ini. Dengan keyakinan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini bertema jadilah saksi Kristus yang menceritakan kuasa dan kasih-Nya, dengan nas pembimbing dari 1 Tawarik 16 ayat 24 yang berkata, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara-saudara, pujilah Tuhan baik di waktu, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan baik di waktu, pujilah namanya yang kudus.
Tuhan pada waktu tidak namanya yang kudus. Marilah kita sama-sama mengaku kesaksian hadirat Allah yang Maha Kudus, diawali dengan satu. Ampunilah kami ya Allah, ketika kami berbuat dosa. Sering kami secara sengaja tidak mengikuti perintah dan membuat kami semakin menjauh dari padamu. Ampuni kami juga ketika rasa bersalah kami justru kalah dengan keinginan kami untuk mencurangi sesama. Kami sering acuh atas perintahmu sehingga membuat engkau menegur kami. Janganlah kau memalingkan kamu bagi kami. Saudara-saudaraku, bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah pengampunan. 1 Petrus pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Bapak Ibu, kita akan membacakan Mazmur secara berkelan-kelan. Kita ambil dari Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia memilih bagi kita tanah usaha kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Para pemuka
bangsa tersebut. Sebab Allah yang mempunyai perisai perfeksi. Saudara-saudara, kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Engkau himpunkan kami semua bersama-sama untuk mencari kehendak Tuhan. Bersama-sama kami mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Bersama-sama kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan mengakui segala keberadaan kami sesungguhnya. Kami adalah orang-orang berdosa. Bersama-sama kami mau meyakini dalam keberadaan kami Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang sungguh mencintai kami, Allah yang telah menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami, menunjukkan bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus. Dan Allah yang telah berjanji akan menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang terus meyakini bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami yang setia kepada-Mu. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati memohon berkat tuntunan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan. Di momen ketika kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, bersabdalah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berkata-kata. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ada dua perikop pembacaan kita di pagi hari ini, di mana perikop yang pertama Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan perikop kedua Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan kenaikan Yesus. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging
dan pulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita membayangkan kita berada dalam peristiwa bersejarah, tentu bagi umat manusia, bukan hanya bagi orang percaya, kita semua, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, mari kita sejenak membayangkan peristiwa itu, kita ada di situ. Apa yang kita rasakan? Dalam keraguan, dalam ketakutan, dalam kebingungan ketika Yesus bangkit dari kematian, dalam suasana masih bimbang dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Yesus muncul. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara? Nampakkan itu kan hantu kan begitu ya. Jadi tidak salah kalau para murid menyangka hantu. Dan Yesus pun pasti memahami bahwa mereka berpikir dia adalah hantu. Bapak Ibu pernah bertemu hantu? Oh, ada
yang pernah ya lebih mengerikan hantu atau ini anekdot, bukan anekdot ya, ini bercandaan. Lebih mengerikan hantu atau dengan mantan? Atau lebih mengerikan hantu atau orang yang kita kesel? Nah, ntar sih kalau teruskan kayak ya Bapak Ibu. Makanya sekarang hantu itu nggak usah dicari, ya nggak usah diburu katanya. Terkadang manusia sendiri sudah seperti begitu gitu ya kelakuannya. Amitnya Bapak Ibu ya. Hantu itu ya bayangan yang seperti begini ya. Tiba-tiba muncul, ya iyalah siapa yang nggak kaget kan, Bapak Ibu Saudara. Terus kemudian tiba-tiba muncul, terus mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Untung tidak kabur juga ya di sini diceritakan. Kalau kita kali ya kabur ya, langsung pergi terpirit-pirit. Tapi Yesus bilang, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan dalam hati kamu? Dalam keputusasaan, dalam kebingungan, dalam ketakutan, dalam suasana entah apa yang mau dilakukan oleh para murid saat itu, Tuhan datang. Dia berdiri. Bahkan dia katakan bahwa kenapa kamu terkejut? Kenapa kamu ragu? Lihat tanganku, lihat kakiku. Ini aku sendiri. Rabaklah dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulangnya. Ingat Casper ya? Film Casper dulu tuh saya masih kecil. Tidak ada daging, tidak ada tulang, tapi dia muncul gitu. Saya membayangkannya itu ya, tapi saya belum pernah sih Bapak Ibu ya lihat sosok-sosok yang suka orang gambarkan. Jangan sampai Pak. Yesus sudah bilang ini aku. Kalau hantu tuh nggak ada daging, tidak ada tulang. Dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tetapi gitu ya, kok aneh? Ketika mereka belum percaya. Ayat 41 Bapak Ibu. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, mereka masih ya bagaimana Bapak Ibu, keterkejutan, masih belum percaya karena heran gitu ya. Tapi ada suasana girang, ada suasana hati senang gitu ya. Telah mendengar bahwa Yesus bangkit, namun mereka belum melihat sosok Yesus gitu ya, yang orang-orang ceritakan, dan mereka itu kemudian akhirnya bisa melihat sosok Yesus yang sudah bangkit itu, tapi mereka masih belum percaya. Lalu kemudian Yesus bilang, adakah makanan di sini? Bapak Ibu saudara-saudara, ini terkadang menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Sikap para murid. Kehidupan kita yang seringkali diliputi keraguan. Kehidupan kita yang seringkali diliputi ketakutan. Kehidupan kita yang seringkali diliputi rasa khawatir tentang banyak hal. Manusiawi, Bapak Ibu. Yang anehnya adalah ketika Tuhan sudah tunjukkan bahwa kekhawatiranmu, ketakutanmu, kebimbanganmu tidak pernah terjadi. Dan Tuhan sudah melakukan banyak hal Bapak Ibu tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya yang kita hadapi. Tapi ketika
kita berhadapan dengan peristiwa yang baru, terkadang itu terberat. Kembali Bapak Ibu, rasa kurang percaya itu tinggi. Terlebih ketika menghadapi persoalan yang besar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga mestinya menjadikan kita para pengikut Tuhan bukan sebuah peristiwa yang menakjubkan dan berhenti di situ. Peristiwa yang luar biasa yang tidak akan pernah terulang. Tapi bagaimana mengisi peristiwa momen bersejarah itu dengan memantapkan hati kita, iman kita, sehingga Bapak Ibu Saudara secara tidak langsung kita sudah menyatakan diri menjadi saksi, menceritakan kuasa dan kasih-Nya. Kita tidak berada dalam suasana yang luar biasa itu, yang menakjubkan itu, tetapi dalam iman kita Bapak Ibu Saudara, iman yang harus kita penuhi, iman yang harus betul-betul menjadi pegangan kita, keyakinan kita, keyakinan yang penuh Bapak Ibu Saudara. Kalau iman kita tidak penuh, bagaimana kita menjadi saksi? Kalau kita masih ragu, bagaimana kita menjadi saksi? Kalau kita sendiri saja tidak yakin, bagaimana kita menjadi saksi? Dan menjadi saksi itu bukan manusia, orang yang harus kita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara, di dunia ini ada banyak ateis ya, orang yang tidak meyakini keberadaan. Ada orang yang menganut ilmu agnostik, sikap pandangannya yang menjurus bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang mustahil ada. Itu tidak bisa dibuktikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang penganut agnostik. Dia sangat mendukung teori evolusi Charles Darwin, namanya Thomas ya. Sampai dia dibilangnya Herder Darwin. Apa ya? Anjing bulldognya Darwin. Saking giat mendukung Charles Darwin. Antara tahun 18-an ya. 1825 sampai 1895. Lalu kemudian dia bertemu dengan orang Kristen yang taat. Dia bertanya kepada orang Kristen itu. Thomas ini bertanya, apa arti iman bagimu? Thomas ini tanya, apa arti iman bagimu? Bolehlah kita jawab di dalam hatinya. Bapak Ibu, apa arti iman bagimu? Iman yang meyakini bahwa saya percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Apa arti imanmu? Lalu orang Kristiani ini, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Thomas ini adalah seorang yang skeptis. Percuma saya jawab juga, dia tak bakalan percaya. Percuma saya jawab juga, pasti akan menimbulkan pertentangan. Dalam hati dia begitu ya. Lalu dia mencoba untuk berdiam. Lalu tidak lama kemudian orang itu menjawab,
si orang percaya ini. Anda itu orang berpendidikan, bahkan sangat berpendidikan, dan Anda bisa saja menentang apapun yang saya katakan. Lalu kemudian Thomas terus mendesaknya supaya mengapa Anda menjadi Kristen? Mengapa iman kepada Yesus itu ada dalam dirimu? Lalu kemudian orang Kristen ini menceritakan tentang imannya kepada Thomas. Iman dan arti Yesus bagi dirinya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Thomas begitu tersentuh sehingga ia tidak mampu mendebatnya kembali. Dan kemudian ia berkata kepada orang Kristen itu dengan sungguh dan mulus, "Saya kagum akan iman Anda kepada Yesus." Bapak Ibu Saudara, kisah ini menceritakan tentang seorang Kristiani yang taat. Ia menjadi saksi yang sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bukan menjadi saksi itu kan sepertinya dalam kehidupan yang wah gitu ya. Debat kusir ujungnya ya Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita mempertentangkan keyakinan satu dengan yang lain. Menurut saya percuma Bapak Ibu Saudara. Percuma. Sepintar apapun orang berpendidikan sekalipun tinggi, sampai dia profesor, mungkin kalau ada di atas profesor dia sudah melebihi itu. Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak berdasar pada pendidikan kita. Iman itu tidak berdasar kepada pengetahuan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pertanyaan itu diarahkan kepada kita, apa arti imanmu bagimu, Bapak Ibu Saudara? Ayo kita jawab dalam diri kita masing-masing. Iman saya bagi saya apa? Mengapa saya beriman kepada Yesus Kristus? Mengapa saya menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Mengapa saya menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara? Mengapa saya menjadikan sosok Yesus itu sebagai Tuhan? Iman melampaui taraf pendidikan. Iman itu melampaui akal manusia, Bapak Ibu Saudara. Iman tidak dapat disentuh oleh akal budi manusia yang sangat terbatas. Yesus kok mati? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Kan begitu Bapak Ibu ya, akal manusia berbicara. Kalau Yesus Tuhan, dia kan bisa menghilang. Yesus berdoa di taman Getsemani. Dia berdoa kepada siapa? Itu akal manusia, Bapak Ibu. Tapi kan dia bilang dia harus menjalani semuanya itu karena memang dia harus melalui semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati. Dan memang itu misinya dalam dunia ini.
Ibu Saudara. Kalau kita beriman sebatas yang dapat dipahami manusia, itu bukan iman. Kalau kita beriman bisa dipikirkan oleh otak manusia ini, Bapak Ibu, itu bukan iman. Melampaui batas kemampuan manusia. Iman menyentuh hati manusia, ketulusan, keberserahan, Bapak Ibu Saudara. Maka segala sesuatu yang terjadi itu pun dapat melampaui pikiran akal manusia. Jadi kalau seandainya kita berada dalam suasana kenaikan Yesus Kristus ke surga, bukan berhenti pada ketakjuban, Bapak Ibu Saudara. Bukan berhenti pada wah. Kemegahan, ketakjuban akan kenaikan Yesus ke surga hendaknya membawa saksi. Kita menjadi saksi, kesaksian bagi semua orang yang mau kita sebarkan bahwa kita meyakini Sang Juru Selamat dan menjadi saksi bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 24 ayat 48 berkata demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka kamu adalah saksi menjadi sangat berharga bagi Ibu Saudara. Bukan tentang mengalami, melihat, merasakan, tetapi ada sebuah keterlibatan aktif yang diperlukan, maka kita alami juga dalam setiap detik kehidupan ini. Kuncinya satu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menjadi saksi, bagaimana kalau keraguan itu masih ada? Kalau kita mau menjadi saksi, bagaimana ketika iman kita pun belum ajak, Bapak Ibu? Bagaimana menjadi saksi kalau kita juga ragu bahwa Tuhan selalu menyertai kita? Bagaimana kita mau menjadi saksi kalau dalam berbagai hal pergumulan masih menggunakan akal pikiran kita yang terbatas ini? Kita lupa kadang ketika menghadapi masalah. Aduh, gimana ya? Padahal yang kita butuhkan lipat tanganmu, berserah kepada Tuhan, tundukkan kepala yang mau membawa kita dalam kedirian kita yang memang tidak mampu. Karena Tuhan. Di situ Tuhan turun berkuasa atas kehidupan kita. Dan di situ Bapak Ibu, ketika kita berserah diri kepada Tuhan, total Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengatakan kepada Tuhan, iman saya tidak akan pernah tergoyahkan dalam kondisi apapun. Karena iman yang saya miliki adalah iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Bukan perkara yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan seberat apapun, percaya kita akan melalui dengan lipat tangan dan mencoba menjadi anak Tuhan. Membuka diri, Bapak Ibu, supaya Tuhan bekerja. Membuka diri, mempersiapkan diri dalam hal sekecil apapun, Bapak Ibu. Kecil gitu ya. Tetapi dari situ Tuhan mau lihat kesungguhan kita. Betul tidak? Saya beriman penuh kepada Tuhan. Betul tidak saya ada penyerahan diri kepada Tuhan? Betul tidak bahwa keraguan, kebingungan, kebimbangan kita taruh dalam kuasa Dia? Betul tidak Bapak Ibu Saudara kalau kita memang punya iman yang betul-betul tulus, ikhlas, berserah
Sehingga ketika kita mau bersaksi pun, ya bersaksilah dengan kehidupan kita. Jangan pandang yang besar-besar, tapi hal-hal kecil bisa menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Dengan senyuman kita menjadi saksi banyak orang. Dengan sapaan yang hangat, kita sudah menjadi saksi bagi Kristus. Ada damai dalam hati ini. Damai sejahtera itu yang kita bagikan. Sama seperti ketika Tuhan menyapa para murid dalam kebimbangan. Damai itu yang kita mau bagikan. Dengan sapaan, dengan keramahan, dengan senyuman, juga bisa membuat orang bersuka cita. Hal kecil, tetapi sesungguhnya itu yang dibutuhkan oleh kita semua. Jadilah saksi Kristus. Teruslah menceritakan kuasa. Teruslah menceritakan kasih-Nya yang luar biasa. Dan kita ingat, ketika Ia naik ke surga, tangannya memberkati para murid. Dia memberkati kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita yang sedia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu berdiri. Marilah kita mengucapkan iman kita turut dengan pengakuan pemberatu. Aku percaya kepada Allah, Tuhan dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak manusia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Momen kenaikan Tuhan ke surga menjadi momen yang menakjubkan. Tidak ada yang dapat mengalahkan peristiwa yang menakjubkan apapun dalam dunia ini. Momen yang indah ketika kami membayangkan kami berada di sana, menjadi momen yang penting bagi keyakinan, iman, percaya kami kepada Tuhan. Karena di situ kembali Tuhan menunjukkan keilahian-Mu. Namun kami tidak ingin berhenti dalam ketakjuban, dalam keindahan momen yang bersejarah itu Tuhan. Tapi ada tugas yang harus kami lakukan sebagai pengikut Kristus. Kami tidak ingin menjadi orang yang terlena dalam ketakjuban dan keindahan. Namun ada hal yang harus kami kerjakan sebagai saksi Kristus dalam dunia ini. Bapa di surga, kami mengakui bahwa iman keyakinan kami seringkali ditempa dengan berbagai persoalan, sehingga kami terkadang rapuh. Kami masih hidup dalam keraguan. Kami
Tidak betul-betul menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kami berdoa dan kami pun berusaha, tetapi keraguan itu seringkali menghinggapi pikiran kami. Dan bahkan seringkali kami bertanya, Tuhan Engkau di mana? Tuhan apakah Engkau ada? Tuhan apakah Engkau melihat penderitaan kami? Tuhan ampunilah kami semua. Padahal Tuhan sudah menunjukkan berkali-kali dalam kehidupan kami. Banyak peristiwa yang kami lalui. Dan terkadang kami kurang untuk mensyukuri peristiwa itu. Terkadang kami lupa bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan selalu dekat. Tetapi kami selalu mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan, bantulah kami untuk menguatkan keyakinan kami akan kekuatan, akan kesetiaan Tuhan, akan keyakinan kami mengikut Tuhan bukanlah hal yang sia-sia dalam kehidupan ini. Keyakinan iman kami kau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami yang setia. Keyakinan iman kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami tatkala kami diperhadapkan dengan pergumulan yang berat sekalipun Tuhan. Mampukan kami untuk terus bertahan. Meskipun gelombang datang menempa, tapi Tuhan ada selalu bersama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami, keluarga kami kepada-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan harapan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan permohonan kami kepada-Mu Bapa. Kami menyerahkan setiap impian kami kepada Tuhan. Dan kami berserah penuh atas keberadaan kami. Kami yang saat ini terus diberkati Tuhan dengan kesehatan. Kami yang saat ini tengah menghadapi sakit penyakit. Dalam kondisi apapun kami Tuhan, tetaplah bersama kami. Kuatkan iman kami. Sehingga kami terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa di surga, berkati seluruh anggota jemaat Tuhan. Berkati kami semua. Ketika kami akan pulang, pelindungi kami. Ketika kami akan melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini, tetaplah setia bersama kami Bapak. Bahkan untuk seterusnya, Tuhan ada bersama kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat memulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Dengan berbagai persoalan pergumulan kami masing-masing. Bapa di surga, Engkau mendengar ketika mungkin ada yang berdoa secara khusus hati ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkehendak yang terbaik bagi kami sekalian. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, berkati dunia ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera itu terus Tuhan nyatakan bagi umat manusia dan alam semesta ini. Ini doa kami secara khusus. Syafaatnya kami sampaikan, mohonkan kepada Tuhan di momen kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini, dan di dalam nama itu juga kami ingin berdoa seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, dan kami akan menyanyikannya.
Mari kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Yang berkata, kepada Tuhan hai suku bangsa, kepada Tuhan adalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi.
Tuhan, dengan naik ke surga, kami melihat kemuliaan-Mu sebagai Raja semesta. Tuhanlah yang memiliki segalanya. Bila kami mengimpun persembahan, lihatlah kerinduan dan ketulusan kami umat-Mu yang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberikan hikmat kepada gereja-Mu untuk terus mewartakan kasih-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pulanglah, teruslah jadilah saksi kenaikannya dimanapun kita berada. Saudara-saudara, wujudkanlah dalam setiap laku hidup kita teladan kasih-Nya yang telah kita terima. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan dan senantiasa tercurah bagi kita semua, yang memberi kekuatan dan sukacita selalu di tengah berbagai pengalaman hidup kita. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah akan menyokong kita. Kiranya kekuatan dari Putranya akan menguatkan kita. Dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita kini dan selamanya. Haleluya. Amin.